warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang saya ambil, yaitu analisis manajemen pengadaan distribusi dan transportasi pada perusahaan tambang IWIP, yaitu Indonesia Wedabai Industrial Park, di mana PT IWIP berada dan kenapa saya mengambil ini. Pertama-tama PT IWIP itu berada di Halmahera Tengah, khususnya di Kecamatan Kota Weda dan berpusat pada Maluku Utara. Dan kenapa saya ambil ini? Saya mengambil ini karena perusahaan tambang ini berada dekat dengan asal saya, yaitu berasal dari Halmahera, cuman bedanya saya di Halmahera Timur dan ini berada di Halmahera Tengah. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Bahri dengan NIM 24103159 dari kelas Sistem Informasi 24B. Adapun di sini kita langsung masuk kepada materinya, yaitu fungsi peran strategis pengadaan di PT IWIP. Fungsi pengadaan menjamin ketersediaan bahan baku produksi, mengelola biaya operasional agar tetap efisien, menjaga kualitas material dan peralatan yang dibeli, menjamin kelancaran supply chain internal, memastikan kepatuhan terhadap standar K3 dan lingkungan. Oke. Adapun juga di sini kriteria pemilihan supplier pada PT IWIP. PT IWIP memilih supplier berdasarkan satu, kualitas bahan baku, di mana bahan baku tersebut ada biji nikel, batu bara, dan reagen. Dan yang kedua, harga yang kompetitif dan stabil, di mana PT IWIP selalu menjaga harga bahan bakunya itu tetap stabil dan kompetitif. Adapun juga ketepatan waktu pengiriman bahan baku, reputasi pemasok di industri mineral, fleksibilitas dan keandalan suplai, kapasitas memenuhi kebutuhan volume besar, dan kepatuhan lingkungan dan keselamatan. Adapun juga di sini siklus pengadaan pada PT IWIP. Alur lengkapnya itu yang pertama identifikasi kebutuhan material, kedua perencanaan pengadaan, ketiga seleksi dan evaluasi supplier, keempat negosiasi dan penerbitan PO (Purchase Order), kelima pengiriman barang dari supplier, enam penerimaan dan quality control, ketujuh pembayaran sesuai kontrak, delapan evaluasi performa supplier. Adapun di sini saya cantumkan siklusnya mulai dari pertama kita masuk ke identifikasi kebutuhan, lanjut ke spesifikasi barang, perencanaan pengadaan, negosiasi dan penerbitan, turun lagi ke pembayaran supplier, dan lanjut ke penyimpanan atau distribusi, lanjut penerimaan dan quality control, dan terakhir pengiriman barang. Adapun juga hubungan adapun juga di sini hubungan pengadaan, distribusi, dan transportasi, di mana pengadaan memastikan material masuk, distribusi itu memindahkan material ke unit produksi, transportasi memindahkan barang masuk dan keluar area industri. Sinergi ketiganya menghasilkan efisiensi biaya, produksi lebih stabil, risiko gangguan rantai pasok. Strategi distribusi yang dipilih oleh WIP ini, strategi utamanya itu direct distribution to plant, yaitu distribusi langsung ke pabrik, di mana ada kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya ini itu mengurangi biaya penyimpanan dan handling, lead time lebih cepat, cocok untuk operasi non-stop seperti smelter. Ada juga kekurangannya, yaitu ketergantungan pada transportasi tinggi. Jika kapal atau truk terlambat, maka produksi juga akan terganggu. Di sini kita masuk pada mode transportasi utama di PT IWIP ini. Transportasi utamanya mungkin laut ya, karena di sini ada kapal tongkang, di mana kapal tongkang itu dipakai untuk mengangkut biji nikel, mengantar batu bara, pengiriman produk akhir, dan ada pun juga keunggulannya, yaitu kapasitasnya lebih besar, dan biayanya juga rendah, dan cocok untuk jarak jauh. Ada pun juga kelemahan, di mana tergantung cuaca. Jika cuaca buruk di laut, ya seperti ombak yang ini musim angin, apalagi kan di waktu Desember akhir tahun seperti ini, pastilah musim angin dan musim ombak yang mungkin membuat waktu tempuhnya lebih lama. Termasuk resiko yang dialami jika mereka memakai transportasi laut. Terus ada juga transportasi darat seperti truk dan alat berat, di mana truk dan alat berat ini dipakai untuk distribusi internal dalam kawasan industri, memindahkan material ke smelter. Terus ada juga keunggulannya seperti fleksibel dan efektif untuk jarak pendek.
Terus kelimpahannya ini biayanya lebih tinggi per kilometer ya, karena, mereka memakai, eee, sistem rotasi. Jadi biayanya mungkin cukup lebih tinggi, setahu saya. Itu oke, baik, sebelum saya akhiri, mungkin kita sama-sama bisa melihat video pendukung yang di mana kita bisa melihat keadaan PT IUP tersebut, perusahaan tambang tersebut, untuk hubungan pengadaan, distribusi, dan transportasi. Baik, kita nonton sama-sama. Ini kita lanjut ke situs ya. Ya. Ya, ada area industri. Beginilah gambaran PT IUP. Nah, itu ada batu bara dan nikel yang diproduksi, ada dump truck-nya, di kawasan pabriknya, smelter tempat peleburan biji nikel. Oke, baik, itulah videonya, video pendukung. Terakhir kita masuk ke Oke, terakhir kita masuk ke kesimpulan, di mana kesimpulan ini, pengadaan, distribusi, dan transportasi merupakan tiga fungsi utama yang saling terintegrasi dalam rantai pasok PT Indonesia Wedabai Industrial Park atau PT IWIP. Ketiga fungsi ini bekerja secara terpadu untuk memastikan kebutuhan operasional terpenuhi dengan tepat waktu, efisien, dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Adapun juga pengadaan PTI fokus pada kualitas, harga, kapasitas, dan kepatuhan lingkungan. Distribusi langsung paling efisien untuk operasi smelter yang seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Adapun juga mode transportasi utama di sini laut untuk transportasi laut untuk bahan baku besar, darat untuk internal, dan adapun juga kolaborasi di mana pengadaan ke industri, industri ke transportasi menjadi kunci kelancaran produksi. Hmm. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.